masih banyak lagi teman-teman Kristen di luar sana yang baik hatinya, gitu loh, yang mau berdamai dengan kita. Kita tidak akan pernah memerangi orang yang tidak memerangi agama kita. Ya gitu lah ya. Terima kasih. Lanjut. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Bang Faruk itu ya. Kemarin saya mengatakan begini, daripada kalian menolong si Edis untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk aset dia, nanti rumah apologet itu dia buatkan tuh asetnya itu, banyak kali cakapnya itu. Sosok untuk rumah apologet, atas nama siapa? Kan atas nama dia, ya. Maka saya bilang, kau bangunlah gereja, uang kau 4M, kau kirim ke Indonesia 1M, udah bisa bangun gereja, panti asuhan dan sebagainya macam. Satu Bang Faruk yang nggak tahu, Edis itu bekas rentenir. Dia betul ada di videonya. Mau menolong orang. Dia tidak mau menolong orang itu. Buktinya apa? Rudi Simamora minta tolong sama dia. Dia tidak mau menolong, tetapi kalau Rudi Simamora meminjam uang 15 juta, dia mau, tapi dia bilang gini, tapi saya nggak di Indonesia, bagaimana saya mengurusinya itu layak membayar, katanya. Kan kurang ajar itu. Jadi Edis TV itu belum pernah saya dengar dia menolong sesama Kristen atau apalah, karena dia SSY. Dia bukan Kristen. Banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, kau kok melawan saudara seimanmu? Siapa saudara seiman saya? Edis, katanya. Edis itu bukan saudara seiman saya. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Salib itu katanya rencana iblis. Mana seiman saya dengan dia, saya bilang. Ya, nah, satu orang-orang biar kalian paham ya kawan. Bedakan antara penghujat dan apologet. Apologet itu dia mati-matian mempertahankan imannya. Kalau penghujat, setiap ditanya imannya lari. Contohnya di sini, ditanya ke Kristenan, lari ke Al-Quran, lari ke hadis, lari ke buku-buku, lari ke ini. Kan lawak dia. Dia tidak pernah untuk diam. Misalnya 1 jam dibuatnya, oke kalian tanya ilaku. Nggak pernah. Dia nggak akan berani. Kenapa? Kalau dia sampai memberitakan Injil, percaya kalian, tak akan ada yang nonton dia. Dia itu ditonton orang banyak gara-gara dia menghujat Islam. Nah, ini satu kemarin naik Zulfikar ke Komalku. Begitu dia naik, turun langsung aku di band ya. Naik dia bilang gini, kawan-kawan muslim, tolong kalian jangan naik ke Komal Edis. Yang memberi dia makan itu kalian jadinya. Saya setuju, saya bilang. Jadi kalau kalian ingin Edis itu tidak berkutik lagi, saya bilang, jangan kalian naik ke komal-komal dia, apalagi orang awam. Kan masalahnya orang awam ini nggak ngerti aku sih apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan kalau dia berbicara sama Edis, berarti dia sudah bisa dia menentang si Edis, karena si Edis terkenal saat ini kan. Saya bilang jangan. Ya, kalau 1 hari aja kalian tidak naik ke komal dia, percaya dia tidak akan gulung tikar. Cuman memang untuk mengajak orang kan susah ya. Jadi itu yang mau aku tambah Bang Faruk, dia itu tidak akan pernah membantu orang karena masa lalunya rentenir. Oke, saya ambil alih dulu sebelum ke Bang Ardiansah dan Bang Wan dan Bang Hadi Celebes, karena di sini forum ini kita buka untuk Bang Rudi membuka fakta-fakta yang perlu kita ketahui supaya kita tidak saling berhantam. Saya izin turun ya, mana tahu ada teman-teman siap. Terima kasih banyak Bang Faruk. Ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faruk. Selamat berjuang terus Bang Faruk ya, salah satu apologet kebanggaan kita. Oke, Tante Mika nanti ambil alih ya. Jadi begini teman-teman, kita naikin 1 slot ini untuk herdernya Kudis ya. Kenapa Bang Rudi siap ngobrol dengan herdernya Kudis ya? Herder Kudis silakan naik. Kami fasilitasi dengan catatan kalian tidak menghujat, tidak menyerang personal. Tapi kalau kalian ingin bertanya kevalidan informasi dari Bang Rudi silakan ya. Begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih, Bang. Ripa. Ya. Nggak apa-apa mereka mau menghujat saya, biarin aja. Oke lah, kalau udah pindah nggak apa-apa sama Bang Rudi, nggak apa-apa lah. Kalau aku senangnya Bang Rudi dihujat. Pemain lama ini, saya masih ingat.
Saya merhatiin dari kami. Udis silakan naik ke atas, tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu nih, ada Bang Ardiansa sama Bang Hadi Cilebes dan Bang Wan mungkin mau bertanya mungkin. Ya, Bang Ardiansa, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semuanya, sehat selalu, amin. Halo, Lerudi. Ya, terima kasih. Halo Lady Fred dan Ardiansa, juga. selamat malam, lama tak jumpa. Iya, lama terakhir kali kita jumpa itu pas Lerudi kabur dari saya tuh ya. Oke, kita lanjut. Gak apa-apa, kita akan diskusi biasa. Saya cuman kepingin tahu gitu kan. Nama asli Edis siapa, boleh nggak? Nama aslinya Edi Sidaputar, singkat aja. Cuman itu Ya. aja, Edis Cuman Sidaputar. itu. Iya. Dia pernah kuliah di mana? Di Universitas Lampung, Bandar Lampung itu sama di Jogja ini, sebentar. Universitas Lampung. Saya kepingin tahu aja karena berhubung saya orangnya suka. Drop out dia, tadi udah disampaikan Bang Rudi tadi DO, dia drop DO, out. dia DO. DO dia di 2 kampus. Sama Cara melihatnya gini. Universitas Yogyakarta Lampung, dia, Universitas Bandar sama Lampung di- Teknik Sipil ya. Ya, cari aja Teknik di sipil. apa itu, ya di apa namanya itu, Dikti itu kan ada itu. Edi Sidaputar buat, nanti muncul itu. Bukan sholat Jumat. Terus kuliah lagi di ilmu hukum, betul nggak? Ya, hukum ini apa namanya? Tapi dia mundur lagi. DO lagi. Oh iya, Karena betul. kayaknya dia ada kelainan penyakit jiwa juga dia tuh. Iya nih. Tapi dia, kalau boleh tahu dia usia berapa, Bang Rudi? Sekarang Kelahiran sekitar tuh? 30 Kelahiran tahun sekian berapa? lah itu mungkin. Kelahiran tahun berapa? Itu aku nggak tahu kelahirannya tahun berapa. Nanti aku cari tuh ya. Oke, nggak apa-apa. Edi Sidaputar. Oke. Aku cuman, Buatnya ini. iya ada 2. Aku cuman pengen tahu aja, Bang Rudi. Masalah rumah apologet itu kan. Dulu sebelum diganti menjadi rumah apologet, Unidiva mungkin pernah inget nggak bahwasanya ada tertulis begini. Donasi rumah Edis. Pernah nggak? Enggak tahu, saya enggak tahu itu. Bukan donasi ya, apa ya namanya ya? Apa namanya, Lerudi? Tulisannya apa dulu? Kalau dia selalu bilang itu kolekte. Kolekti rumah Edis, pernah nggak? Dan Ya, pernah. pernah kan? Nah, Ya, pernah. jadi pertanyaan saya gini, ya pernah kan, Ustadz Yonatan Andar pernah kan? Pertama-tama dia ke sana. Universitasnya tadi Widya Mataram. Oh iya betul, Widya Mataram sama Bandar Lampung ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya ini yang dibuat sama Edis, ini mau bikin rumah Edis atau rumah apologet ini? Lah, rumah apologet isinya siapa? Kan dia dengan Udin Caikiti aja. Mereka Oh, berdua. Siapa Jadi- ke sana? Coba dulu. Jadi si Taipudin itu Nebeng sama Edi sekarang. nebeng sama Edis. Berarti Taipudin Iya. itu nggak punya rumah juga di sana. Nggak punya. Dia jadi hidupnya numpang. Dulunya kan Pak Henry Tarigan ini punya apa namanya ya, kayak bedeng lah penginapan rumah dia kan. Disitulah mereka ditempatkan di satu ruang. Jadi Terus? semenjak terbongkar itu kelahi dia dengan Pak Henry Tarigan. Pak Henry marah sama dia gara-gara ulah si Edis. Pergilah si Edis dari situ ke California. Di sana dia menyewa tempat di daerah Kumuh berdua dengan Pak Udin Caikiti. Tunggu, yang kebongkar apanya Mas Edis? Pak Henry ini apanya yang dibongkar? Ya dia donatur semuanya kan. Donaturnya kebongkar, dia kebongkar. Gara-gara Edis. Tunjukkan alamat usahanya juga aku tunjukkan, alamat gerejanya juga aku tunjukkan. Pokoknya semua data dia itu beliau itu aku tunjukkan, ada itu kalau nanti nonton di AMC News ada itu. Dan itu langsung dihapus dia foto dia dari situ. Nah, jadi dia marah sama Edis.
Jadi gara-gara kau ini Edis, akhirnya Edis kan agak sombong dia nih, pantang dibilangin. Akhirnya dia pergi dari situ, menyewa satu tempat berdua dengan Udin Caikiti. Itulah yang ditunjukkannya. Kan tidak ada apa kasur. Dia pembohong. Tidak ada kasur katanya, tetapi bantalnya, sarung bantalnya kan mewah-mewah itu. Ini hebatnya trik-trik saya di sini membohongi orang. Wah, ini divideokannya ruangannya. Lemarinya aja hanya itu kan ya. Yang di syutingnya kan sebelah sini aja, sebelah belakang kan tidak ada. Ya, jadi sekarang Edis itu lagi kumpul kebo sama itu Taibudin Udin itu. Cakiti. Ya, Udin Cakiti. Jadi Udin mereka Cakiti, saling oke. mengeluarkan odol. Membantu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, Santi Batars. Waduh. Seru sekali ya Anda menjadi Ratus mata memandang dibantu Ini tap kesukaannya layar ya Polres ini. teman-teman ya, diseser ulang ya. ya layar ya guys ya, banyak serangan ulang, soalnya. teman-teman di bawah. Saya minta tolong teman-teman, di follow semua kita di sini, di follow akun saya, akun Nuni Diva, akun Bang Greg, akun Tante Mika, akun Bang Greg, semua di follow semuanya, yang bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya masalah mau sih, follow aja gratis kok, masalah Biasanya mau ini ya akan kan. diserang ini. Sebentar lagi rungkat ini. Aman Bang, ini Aman, aman, Muslim, ini aman. anti goyang. Kemarin kami Saya lanjutkan ya, karena saya ingin tahu banyak soal Edis nih, Bang. Ya, Bang silakan. Rudi. Karena saya sebenarnya orangnya tuh mau ngurusi urusan orang lain sebenarnya, tapi Pak, ini berhubung bergantian ya sekarang Bang udah Rudi ya. gimana? Oh boleh, kalau mau gantian boleh, silakan. Setelah Bang Ardiansyah, Bang Handi Cilebes. Ya, silakan, Andi, apa silakan. kabar Andi? Silakan, Bang Kemarin Andi. dia ngundang saya Silakan. Enggak, maksudnya kita ganti buat Oten. Gitu. Iya. Ya, Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Saya pertanyaan singkat sih. Siap, besarkan Ada dua. Komal Bang. Ada Oke. ada dua singkat. Pertama, dosa apa sih yang mereka lakukan ini, Edis Tipu dan kawan-kawan, sehingga Walabu ini murka? Itu dulu. Ya, yang pertama begini. Sebenarnya saya sudah lama melihat ini menjadi sesuatu yang nggak sportif ya. Kenapa? Dia itu menghujatnya itu nggak karu-karuan. Itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus itu kan akan berbahaya ya. Maka dia dulu pernah saya ingatkan, Dis, kau kalau mau jadi apologet, jadilah apologet, jangan jadi penghujat. Datang dia bilang, iya bang, katanya. Dulu masih manggil abang ya. Setelah itu bulan 5, itulah dia yang buat sebuah permainan yang dengan Rudi Simamora, yang dikatakannya aku menghabisi uang donasi Rudi Simamora. Waktu itu aku nggak marah seperti sekarang ya. Kenapa nggak marah? Aku telepon dia, aku bilang harusnya kau tanya aku, Dis. Rudi Simamora 2 kali di penjara. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Ketika kau bicara bulan 5 dia di LP. Dan kau bilang seolah-olah aku masih mengumpul donasi sampai hari ini. Aku bilang 1 November aku 2024 aku sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada si PC The King, atau yang mungkin ya praduga saya itu si mata hantu, si mata pisau itu ya. Robert Lele. Iya. Kemudian oleh si Edis, kau mengerti Dis? Mengerti katanya. Habis itu nggak aku perpanjang, aku biarin aja karena dia baru merintis karirnya di Amerika kan. Nah bulan 9 kemarin dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu adalah jalan keselamatan dari iblis, perancangan iblis. Kemudian aku ngajak dia berdebat. Dia nggak mau. Karena dia nggak mau, aku buatlah video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, tiba-tiba dia buat video TikTok bilangnya begini, Rudi Anes kalau mau berdebat dengan saya, nantilah dulu kau urus dulu si Rudi anak Batak, jangan kau makani uangnya semua, bla 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 bla, panjang lah. Nah di situ Sebentar, saya izin potong dulu sebentar. Saya izin potong dulu Uni Riva. Saya ada 2 pertanyaan sebelum saya turun. Boleh nggak Uni? Sebelum saya turun. Boleh. Bang Handi, kita ganti dulu dengan Bang Ardiansyah bisa? Boleh ya, biar Ya nanti gantian. nanti Bang Handi lanjut. Aku turun nanti mungkin teman-teman di bawah juga Ya, pengen naik. silakan, juga, ya silakan. kan? Silakan, Oke. ya. Monggo. Pertanyaan pertama begini, Bang Rudi. Pertanyaan pertama, apakah Bang Rudi tahu alamat lengkapnya Edis sekarang? Tahu nggak?
di Amerika ya tahu. Begini. Ya di Amerika maksud Bentar ya. saya. Yang di Amerika Iya, maksud saya. balik ke kamera. Kalau kalian mau melaporkan Syedis, jangan ke Indonesia tapi langsung ke sini. Ada namanya ICE, US Immigration and Custom Enforcement ini. Nah di sini ada alamat emailnya di Los Angeles ini ya. Nah kemudian masukkan dia punya apa namanya itu zile juga apa yang sering dia buat memungut koin donasi itu. Ntar ya aku buka dulu. Nah ini Kirimkan linknya sama aku boleh nggak? Biar teman-teman rekam lagi. Ya. Rekam Boleh, teman boleh. yang di PPT ya. Ya, sebelum Bang Rudi lanjut, tolong kirimkan linknya ke saya bisa nggak nanti? Kan ada nomor HP ku samamu kan Bang? Oke, Aku bisa, jarang-jarang bisa, panggil bisa. abang sama Muloa, ya. Nanti kirimkan sama aku linknya, biar ku sebarkan, biar kita bisa follow up itu, walaupun. Bang Rudi. Kau jangan panggil abang, nanti kau jatuh cinta pula sama aku. Lanjut, walaupun lanjut. Ya, Bang Rudi, itu kan tadi kan mau melaporkan itu kan enggak gini. Yang saya tanya alamat lengkapnya bisa nggak saya catat sekarang, bisa nggak? Tunggu, sebentar dulu, sebentar. Saya tulis sekarang ini. Tunggu, ini aku terangkan dulu biar cepat dia. Ini yang dikatakan itu ya, bahwa dia kan di setiap live-nya itu kan ada ini. Besarkan full dong, besarkan full nih. Bentar. Besarin full aja. Aku balikkan kameranya ini gimana? Bentar ya. Nah ini. Sebelum Nah, ini lanjut kan ada Bang Rudi nih. Yohanes, bentar teman-teman, ini penting demi keutuhan bangsa kita. Debat boleh debat, tapi jangan sampai memprovokasi supaya nggak terjadi perang agama. Kalau kita sudah perang agama, si Kudus TV cuma ada di luar negeri menikmati peperangan kita. Ada kita yang anak bangsa yang tinggal di Indonesia ini yang nggak mau terjadi begitu. Nah ini upaya kita bersama. Unik dijual nanti. Ini ada korban-korban dari kawan-kawan saudara kita Kristen donasi ke sini rekening BNI gitu diantar. Iya betul. Oke, Bang Rudi. Jadi ini sebentar, dia Yang- ini ada membuat sejenis, aku nggak ngerti apa ini ya. Kalau mungkin kita dana lah di sini ya. Zile ini ya. 7143258601. Jadi di Amerika itu kalau pakai visa turis atau visa pekerja itu tidak bisa memungut donasi. Jadi dilaporkan aja ke ICA tadi itu, ya mudah-mudahan ada hasilnya ya. Nah, kalau alamat dia nanti ku kirim linknya ya, karena pakai koordinat. Oh gitu. Bang Rudi nanti ini aja. Kalau gitu DM saya, bisa nggak DM saya nanti? Ada videoku, coba lihat. Ada alamatnya itu ku buat di situ di mana? description-nya. Di YouTube. Di video mana? Ada itu sekitar 8 hari atau 10 hari yang lalu, 2 minggu lalu ada itu. Judulnya apa? Judulnya? Aku lupa judulnya, nanti ku cari ya. Ada di description itu ku buat. Karena kan banyak videonya. Kirim bisa nggak ke link Ya, ke nanti. DM aku? Bisa nggak DM aku nanti? Nanti ku kirim habis ini. Oke, itu pertanyaan pertama ya kan? Itu Nanti pertanyaan ku kirim pertama. ke Ripa aja, karena Ripa aku punya nomornya. Ripa yang membagi ke kalian ya. Oke lah. Dan Ya udahlah, itu cukup. ibu Maya apa Amia yang di Amerika itu udah pernah telepon. Bunda Mila. Maya apa Mila lah ya. Jadi katanya itu 1 jam dari tempat saya katanya. Sudah saya kasih alamatnya itu. Iya. Ya intinya aku tunggu DM-nya Bang Rudi. Ini serius ini ya. Ini serius ya. Ini bukan cuma sekedar pertanyaan ya, tetapi setelah pertanyaan ini akan ada sesuatu yang mau menyesengsarakan gitulah intinya. Gitulah. Ya, Bang Rudi. Siap. Oke. Oke. Ini Rifa. Ya siap. Ustadz Yonatan Nandar, semuanya Bang Oke. Hadi, Aki Kores, aku izin turun dulu karena mungkin kita gantian sama teman-teman muslim yang pengen Ya. naik juga ya kan. Bang Rudi, thank you. Yuk, semuanya Oke. assalamualaikum warahmatullahi Satu slot wabarakatuh. untuk Oten. Tante Mika nanti satu slot untuk Oten. Yes. Oke. Saya terakhir dong sebelum turun nih, belum selesai tadi. Ya. Silakan. Oke, boleh ya. Boleh. Ya, sebelum turun nih. Tadi udah dijawab dosa apa. Yang kedua adalah siapa di balik ini semua kaburnya Sang Mujater? Terus apakah masih ada sisa-sisa nih Sang Mujater di Indonesia ini untuk dipersiapkan diekspor? Kalau ada sebutkan namanya. Makasih, saya turun di bawah. Makasih, sampai jumpa. Oke. Saya lupa tadi menyebutkan ada
untuk Eropa itu kalian pernah lihat perkelahian Agatha sama, pokoknya di Bangkri ada itu videonya, perempuan itu. Pernah. Agatha sama Metatron. Ya, kan ada perempuan yang siapa namanya, si Lady entah siapa itu ya. Itu juga tahun 2020 pernah menghubungi saya, menawarkan untuk pergi ke Jerman. Dia di Jerman itu, beliau itu ya. Kalau kamu mau ke Jerman, saya akan fasilitasi semua, bahkan saya jemput ke Indonesia. Dan akhirnya Metatron kan buka-bukaan untuk menyelamatkan si Agatha Botox dagu miring ah. Dibawa dia ke Surabaya, ke rumah ibu itu, kan sering dia ke Indonesia nih. Dari Surabaya dibawa dia ke Malaysia, dari Malaysia dibawa dia ke luar negeri. Nah, sebenarnya yang tersisa di Indonesia apakah ada? Mereka tidak ada lagi karena mereka semuanya tidak bisa lolos untuk ke luar negeri ya. Jadi mereka lagi cari cara bagaimana. Kalau Mikana memang udah ditolaknya dari dulu, dan mereka juga menolak Mikana gara-gara oneness itu. Kalau yang dua lagi karena satu karena penyakit, yang satu lagi memang sulit wawancara, dia nggak jebol. Jadi yang tersisa nggak ada lagi. Kenapa blow on bahasa Inggrisnya? Kenapa? Bahasa Inggrisnya blow on dia. Yang satu lagi itu. Ya, silakan. Apalagi? Naikkan dulu herder sini. Bang Rudi, si Robert Lele pengacara nggak laku, apakah ada peluang untuk kabur ke luar negeri? Robert Lele? Loh, dia kan sudah di Australia. Bukannya di Indonesia, masih di Indonesia? Bukan. Makanya aku bilang sekarang ini pelarian itu ada 3, Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau yang di Amerika itu dengan Henry Tarigan itu, dengan Sob Katul Bekatul teman-teman. Kalau di Eropa dengan ibu yang coba lihat di Bamtri deh, ada videonya itu, dan dia mengakui kalau kalian mau lari saya bantu katanya. Ada 3 titik intinya. Walaupun ya, dan di 3 Australia, titik. yang di Australia itu Jusuk Bulu sama si mata hantu. Di Robert Lele. Ini Ya. Walabu, ini sedikit ini saya pribadi nih. Tadi ada yang belum dijawab, belum pertanyaannya sama Walabu. Biar aku masuk. Yang di Eropa nanti kita kontak lewat WhatsApp ya, Wak ya. Yang di Eropa ya. Ya. Nama-nama yang udah di Eropa. Nah, Eropa tepatnya di mana itu, Wak? Kalau si apa, tunggu ntar, aduh udah terhapus pula. Kemarin ada ku bacakan itu. Kalau si Botatron, si apa itu? Di Jerman atau Belanda dia itu? Belanda. Si Si Metatron masih numpang sama oneness. Nah, Metatron ini lebih ngeri. Dia numpang sama perempuan, ya kayak kumpul kebo gitu, satu kamar tidur ya kan. Lah dia kan ada istrinya. Ada istrinya. Di Indonesia. Iya. Jadi, Wak, berarti teman-teman ini dari nama wanita itu, sebentar, wanita itu depannya L, belakangnya A. Itulah sekarang teman kencannya si Metatron serumah mereka di Belanda. Waduh, Pesan-pesan ya. Bobby. Bobi. Oke. Kita mau tanya, ada nggak ini Kores nanti sebelum ke kita lagi yang Isam nanya-nanya, kita naikin herdernya Kudis TV dulu nih. Kita naikin herder Kudis TV. Ini si Egia. Pak Egia, silakan Pak Egia. Oke, Pak Egia. Pak Egy silakan dibuka mute-nya dan open kamera. Mau dipertanyakan sama Bang Rudi, silakan langsung Pak Egy. Ya. Tak biar Mau dibantu kita dia. teman-temannya di tap layar, di follow. Apa itu? Metatron nonton dia, Metatron nonton. Biar aja dinonton. Jadi buka Pak, mute-nya Pak. Mute-nya dibuka Pak. Salam, Bang Rudi, dia Bater. Salam. Saya nih Kristen. Kan ada apa? Aku dengar tadi statement Bang Rudi. Saya di situ penghujat. Ya. Abang Rudi terhujat apa gimana itu sebenarnya? Nah, coba dulu jelaskan. Kalau mengenai penghujat,
Ya, jawab. Kalau mengenai penghujat, orang Kristen tidak bisa menilai si Edis. Yang bisa menilai si Edis itu adalah orang yang dia hujat, yakni orang Muslim. Orang Muslim sudah mengatakan dia menghujat, Bapak tidak bisa meralat itu. Komal-komal ranah Islam. Silakan. Setidaknya dia sedikit paham apa itu Islam, apa itu. Gini loh, seharusnya kalau memang ada indikasi menghujat, seharusnya kawan-kawan Islam yang ini ya, seharusnya melaporkan Edis. Ini laporannya nggak ada. Sudah Bang. Macam mana melaporkan dia di luar negeri? Sudah ada pihak dari NU, Muhammadiyah, MUI itu sudah ke sana, tapi dia di luar negeri, Bang. Ya. Tapi Dan gini. penghujatan dari Edis TV ini, sementara Bangku ya, penghujatan ini bahkan dianalisa sama Pak Pendeta MEM sendiri. Ada yang namanya disebut dengan strawman. Pendeta MEM saja paham bahwa apa yang dia katakan tentang Al-Quran itu tidak bermaksud begitu. Artinya secara teologis bahkan sekelas Pak MEM pun sudah membuktikan kalau dia penghujat. Ya, ini namanya strawman. Jadi kalau masalah melapor kita nggak bisa melapor. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan menghujat Islam aja. Dia menghujat agama Kristen juga, karena sudah banyak yang bereaksi tentang Katolik pun dia hujat, Protestan garis arus utama pun dia hujat, mengatakan penyalipan karya iblis itu dianggap penghujatan. Karena saya udah baca jurnal ilmiah dari beberapa gereja-gereja menyatakan penyalipan itu karya Allah. Nah itu ya, jadi dia tidak menghujat agama Islam saja, tapi menghujat dua agama tanpa kalian sadari. Tuh, lanjut Walabu. Nah, Gini. sebentar. Aku nggak lama ada anak lagi di bom nanti akunya Nautan Nadar. Jadi aku nggak lama-lama. Edis berusaha. Kan Edis ada dibuat statement. Sabar Edis dulu, Bang. berusaha. Sabar dulu. Boleh saya ngomong? Jelaskan sedikit. Edis berusaha untuk dilaporkan ke Mabes. Tujuannya apa? Laporan itu nanti digunakannya untuk wawancara, untuk mengambil green card-nya, suaka. Makanya kemarin ada aku bilang jangan laporkan. Kalau dilaporkan dia cepat mendapat suaka dan dapat green card. Silakan. Saya sering nonton Edis TV, jadi saya ini penggemarnya juga ya. Tapi kalau untuk menghujat saya nggak paham. Jadi kalau masalahnya dia pernah ada statement bilang kayak gini, kalau saya menghujat, saya akan lompat dari Monas, gitu katanya Kak Ripa. Kenapa Kak Ripa nggak membantah omongan dia dari aja gitu? Ngapain dia laporkan dia lompat? Apa yang mau dibantah? Kalau dia tidak menghujat, dia lompat dari Monas. Dia aja nggak di Monas, dia aja di Amerika. Gimana Bang ini? Ada-ada aja Bang. Udah Walabu aja yang jawab. Walabu aja paham itu. Lanjut Walabu. Harusnya dia udah mati kemakan omongannya sendiri sejak lama gitu loh. Ada. Kalau memang aku menghujat, aku lompat dibuktikan dong kalau aku menghujat. Itu dia. Masalahnya dia nggak siap dibuktikan lah ya. Udah baru Kalau dia siap dibuktikan, itu bau kali kau itu. Ngomong kau terus. Udah bau kali. udah. Herder itu harus baik. Herder harus baik. Turun dia. Ya. Dia cuma mau ngata-ngatain dong. Udahlah, giliran gua sama wawancara ya. Lae, lu masih lama di sini, Lae. Masih bisa. Lanjut. Mantap ya. Jadi lah ini sebelum gua nanya-nanya, gua mau ada cerita lucu dulu dikit nih soal Edis ya. Jadi gua kan nyimak banget tuh yang video dia di Amerika pas Agustusan, video dia ngomong di rumah siapa tuh tua-tua semua tuh orang Kristennya, sama video waktu siapa namanya anak Batak itu nelpon pas dia lagi live. Ingat lu lah ya? Ingat. Nah ini yang anak Batak nelpon lagi live, ini lucu. Kalau lu inget lah ya, sama yang Ikhwan yang inget juga. Jadi pas si anak Batak nelpon, doi ngomong kayak gini, Lae, tolonglah aku dulu, pinjamkan aku dulu 15 jutamu. Tahu nggak lu Bang? Lae, tahu nggak lu? Ada kayak gitu kan ya? Tahu itu. Iya, ada kan? Pinjam uang dia live ini anak Batak nih, anak Batak ya, Rudi Simamora pinjam uang live ke Edis TV, Edis lagi live, dia angkat, dia jawab. Jawabannya out of the box, luar biasa. Gini lah ya, masalahnya kita orang jauh. Iya. Gimana nagihnya? Si anjir. Iya. Langsung Si anjir. Orang ada yang minta tolong, yang dipikirin bantunya gimana caranya ini duit nyampe. Enggak, ini Edis mikir gimana nagihnya. Terus dia lanjutin lagi kata-katanya. Kita aja kalau orang dekat nagihnya susah, apalagi saya orang jauh ya. Buset, ini manusia kikir banget manusia ini satu. Itu satu ya. Oh, kikirnya orang nih. Muncullah yang kedua. Sebentar Koren.
Iya ya. Donasi dia untuk suri di anak Batak 2,5. Donasi dia 2,5 2,5 juta donasinya dia. 40.000. Anjir, banyak banget. Banyak banget. Bukan emang manusia kikir bet ini, satu manusia serius. Kikir bet manusia. Terus udah gitu ya. Satu kikir. Terus ada 2 video dia. Video yang di rumah orang tua-tua orang Kristen itu di Amerika sana, Lai. Tahu lu, Lai? Nah, di situ kan dia nggak tahu itu. Tempat orang Advent, jemaat Advent itu. Oh, tempat orang Advent. Di situ ada saudaraku di situ. Dunia sempit ya. Ya iyalah, dia tahu. Nah, dia lagi nggak tahu lagi di strap atau gimana, dia ditaruh di tengah-tengah ruangan, ngomonglah dia di sana. Yang videoin dari belakang kan gitu kan. Ada yang videoin dari belakang nih. Nah, dia ngomong-ngomong katanya dia ini menghujat seperti ini karena banyak anak Tuhan itu dimurtadkan masuk Islam katanya kayak gitu. Oh, gue bilang ke situ dia paniknya. Nah, terus di akhir video, lucunya di sini di akhir video dia bilang gini. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau kolekte ngasih persembahan kepada saya, nanti ke saya aja gitu. Nanti kalau mau ke Pak saya pudin aja gitu. Kita pisah, kita nggak gabung. Si buset, gue bilang. Buset. Ingat ya, ingat kan? Anjir, ini manusia kikir banget. Dia tahu donasi lagi banyak ke dia nggak mau digabung nih saya pudin jadi timnya gitu. Itu terus udah diomong gitu, ada yang ketawa di video, ada yang ketawa, hahaha, ternyata yang videonya saya pudin. Yang videonya siapa itu saya pudin coba. Anjir, gondok jadi saya pudin serius. Baru dia ketemu orang kikir kan, lu makan itu orang kikir tuh. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, panti asuhan. Ada panti asuhan di Medan sana lah, gue lupa apa namanya. Cuma panti asuhannya Kristen punya gitu. Dia naik di roomnya Muslim, Bang Faruk, roomnya Faruk Siani Parada, naik di room Muslim, dapatlah itu. Udah tuh kan. Ternyata si panti asuhannya curhat, dia ini fans Edis. Udah disuruh sama Bang Faruk, naiklah ke sana. Lu kalau naik di sana bisa dapat 10 kali dari sini gitu. Nah, itu dia masalahnya, abangku. Kagak dikasih naik gua, abangku. Anjir, lu kikir banget. Jangan sampai ini maksudnya viewernya Edis itu di otak Edis ya. Jangan sampai viewernya Edis itu uangnya lari ke tempat lain gitu. Kayak gitu dia. Emang kikir banget nih manusia. Aduh. Tidak mau berbagi. Namanya Tidak mau berbagi. mana mau rentenir orang susah. Udah jelas orang itu datang susah, nggak punya uang, minjam, kan disikatnya bunga 20%. Sesudah itu nggak bisa bayar, kan dihantamnya terus. Kayak gitulah si Edis, nggak mau dia berbagi. Iya, emang gak mau. Ini soalnya gini lah. Kalau gue lihat ini kan, kalau misalnya gue lihat penghujat di Islam ya, dan salah satunya Edis, mereka kan golongan dari ekonomi menengah ke kuburan gitu, bukan ke bawah lagi, ke kuburan dia. Nah, si Edis ini salah satu yang begitu, tiba-tiba dia dapat uang banyak, uang kaget gitu, sehingga kikirnya tuh keluar, sifat aslinya keluar. Baru kan dia megang uang banyak ber-MM begitu kan, baru dia itu. Dan satu lagi yang paling lucu, dia bilang gini, yang ingat waktu 17 Agustus entah apa dia, dia gini bicaranya, video saya orang lain yang dapat dolar, aku enggak ada. Memalukan sekali. Aku gue bilang, ini laut penginjilan gitu, atau memang nyari AdSense konsepnya gitu loh. Coba lu lah ya, lu udah lama punya YouTube gitu kan, gua udah lama punya YouTube. Kalau ada orang misalnya baik dari Kristen maupun Islam melive-kan kita, ada kita strike, ada kita maki-maki gitu kayak Edis, ada nggak pernah kan? Emang manusia ini munafik satu nih anjir. Iya. Yang bicara itu cuma 2 orang, yakni Saipudin, ingat dulu kan? Saipudin ingat gua, iya. Bayar. Nah, baru mungkin diajari si Saipudin lah, si Edis. Jadi mereka dua ini kan sudah satu kamar ini. Oh iya bener ya, di situ belajarnya dia. Belajarnya di situ ya. Kamu nanti kalau YouTube strike aja kalau ada yang gitu-gitu ya. Aduh, emang ke duit larinya nih orang nih, emang ke duit serius. Nah itulah ya berbagi. Kikirnya miliaran dapat dia. kecil suara labu, suara labu kecil. Dia dapatnya miliaran. Sama Kores Iya. di Kores Iya. kecil ini volume mau ke TV dia suaranya. Iya. Dia dapat 4 miliar, ya dikasih lah Rudi Simamora 15 juta, berapa persennya lah itu kan. Tapi dia nggak mau kehilangan 1 rupiah pun nggak mau. Nah itu ngerinya dia tuh. Iya ya, jadi tiba-tiba nggak percaya Tuhan gitu loh. Orang kayak gitu nggak percaya Tuhan. Aduh, kalau uang dikasih ke sini nanti
ini kapan jadinya gitu kali mikirnya. Nah, ini nyangkut ke situ lah ya. Apa-apa? Sebentar, satu lagi. Dia selalu pergi kemana-mana bilang gini, saya dipersekusi. Entah siapa mempersekusi dia. Makanya saya lari ke luar negeri. Padahal kita semua tahu, kalau kalian masih ingat, nanti cari di Al Ayyubi Channel, ada tuh. Tahun 2021 dia menghujat Katolik, diingatkan sama Bob Samtir Simbolon. Tahun 2023 dihinanya lagi Katolik penyembah patung berhala. Bob Samtir Simbolon nggak terima, digertak, dia mau dilaporkan, dia lari ke Singapura. Dia lari itu karena digertak Bob Samtir Simbolon. Iya. Karena dipersekusi. Aduh. Itu gue inget banget itu. Pokoknya orang-orang yang dia hujat itu marah banget, sampai ada waktu itu zaman streamer ya, Ikhwan. Ada satu orangnya, dia berdiri di atas genteng, terus bilang, kasih tahu aja saya di mana rumahnya itu, nanti saya datang ke sana, saya penggal lehernya. Buset, sampai digituin ya, gimana nggak bergetar itu lutut, sampai kayak gitu loh. Lagi berdiri di atas genteng itu orangnya tuh. Iya, jadi dia lari Terakhir keluar kabar, negeri. Walabu, di terakhir kabar ada namanya Pendeta Daniel itu yang juga viral ada itu. Dia wawancara Kudis TV ya. Coba jelaskan itu, Wak. Itu ku kritisi itu ya. Beliau ini sama dengan pendukung para penghujat. Dia nggak ngerti apa apologet, apa hujater. Kan ada TikTok Bu, Pak Pendeta, hati-hati gue bilang. Apa namanya, ministry gitu ya, apa namanya itu, lupa aku. Mereka punya kantor di Indonesia juga. Jadi saya ingatkan, dia itu sedang mendukung seorang hujater, bukan seorang pendebat atau seorang apologet, bukan. Beliau bilang apa? Banyak jasanya ini kepada Kristen. Jasa apa? Gue bilang inilah membuat jadi berbahaya ya. Lama-lama kalau kalian lihat kan kalian jadi pala juga. Ini orang pala tak samperi kan gitu kan. Nah ini ku ingatkan, jangan didukung orang penghujat. Sama dengan MIM dulu. Waktu kalian dia pala sama si Paul Zhang itu kan, dia sudah DPO Paul Zhang, dia berangkat ketemu dengan Paul Zhang. Akhirnya apa, kan digertak waktu itu, yang dikobarkan oleh si Julius itu bilang ya, kalau ini kan DPO begini, berdua takut dia kan. Nah ini makanya aku bilang, kadang orang-orang ini gak ngerti apa yang diucapkan. Mbak pahlawan serius, apa kontribusinya ke Kristenan? Gak ada. Lanjut. Itulah maksud gua tuh, apakah dengan misalnya contoh membahas Islam itu kontribusinya sangat banyak kepada Kristen ya? Kalau di Islam kan kontribusi banyak itu, lu bikin masjid, lu bikin pesantren, bikin sekolah, kontribusi banyak gitu kan, atau buka Jumat Berkah, kontribusi banyak lah. Ini kok ngebahas agama orang lain dibilang kontribusinya banyak sama Kristen ya? Otaknya di mana yang seperti ini gitu? Otaknya pindah ke jakun kayaknya, hampir ketelan kayaknya itu otaknya. Tadi ada dua nih. Oke, kita izin sapa dulu Heder Edis Kudis TV dulu ya, mana tahu ada yang mau speak up tentang Edis TV ya. Bang James, Pak Jeff, Bang James sama Pak Jeff mau buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang Muslim. Ya. Pak James. Selamat malam. Malam, bisa buka kamera Pak James? Oke. Saya undang di sini Pak ya. Sudah saya tahu. Oke, silakan mau bertanya kepada Malam. Dek Rudi. Mohon teman-teman dibantu di tetep layar, di share ulang, di posting ulang, dan jangan lupa di follow ya teman-teman kita di atas ya teman-teman. Silakan Pak James. Lanjut sama Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Malam. Pak Rudi, saya mau tanya, Anda ini pendeta atau apologet? Kalau pendeta itu Pak, penjaga kuil. Tunggu, jadi saya kekristenan. tanya. Ya makanya aku jelaskan dulu. Ya, makanya saya tidak mau jadi pendeta sampai kapanpun, karena itu penjaga kuil, dan itu di kekristenan sebenarnya haram. Ada di kekristenan itu zaman Zeus, nabi-nabi Zeus itulah yang dinamakan pendeta. Saya ini seorang pendebat. Oke, Anda kan pendiri Rumah Terang ya. Ya. Nah, saya dengar Anda ini seorang hamba Tuhan, pendeta yang berkhotbah di gereja. Apa benar itu, Pak? Saya bukan pendeta. Pendeta itu najis di kekristenan, dan saya bilang, kok terus tetap dipaksakan saya harus jadi pendeta? Oke. Ya sudah. Terus yang kedua ini, Pak Rudi Ones, ini ada masalah apa Anda sama Edis?
Edis itu kan cuma mau bantu soal Rudi Simamora. Nah, soal Rudi Simamora ini dia cuma bicara sama Edis untuk bantu. Nah, setahu saya Pak Rudi Yohanes ini kan dalam donasi untuk bantu Pak Rudi Simamora. Kok sekarang kenapa dibiarkan kasus perkaranya itu? Oke, gue jelaskan. Saya tidak pernah menggalang donasi untuk Rudi Simamora, itu keliru. Yang saya galang itu donasi agar saya bisa mengurusi kasus hukumnya. Bukan Rudi Simamoranya, tapi kasus hukumnya nih, prosedur hukumnya atau apa namanya ya, jalan hukumnya lah. Oke. Sekarang saya tanya. Jangan dipotong dulu loh. Kamu tadi bicara nggak saya potong. Siap. Ya? Lanjut. Nah, jadi waktu itu tanggal 18 Oktober mulainya. 1 November, jadi saya memungut donasi untuk saya berangkat ke Medan mengurusi Rudi Simamora hanya 13 hari, nggak lebih dan tidak kurang. Jadi jangan salah artikan. Kalau Bapak tanya kenapa saya tidak urusi sekarang, kan saya sudah umumkan saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena banyak yang iri, terutama waktu itu namanya PC The King. Dia ribut, bahkan dia bilang gini, itu settingan si Rudi. Buktinya kan ketika pra peradilan, kenapa tidak ada pelapor di situ? Saya bilang kamu yang dilawan itu bukan pelapor di pra peradilan, tetapi pihak Polresta. Ada sesuatu yang tidak tepat menurut kami, maka kami buatlah pra peradilan, kan itu. Videonya ada waktu pra peradilan segala macamnya. Nah, waktu si Edis bulan 5 mengatakan itu, saya kan tidak ada ribut. Saya anggap dia masih kekanak-kanakan dan dia baru ke Amerika, jadi wajar. Waktu itu kok nggak salah, memang ada saya hanya sekali saya ribut, udah. Dan waktu itu saya stop karena saya waktu itu KKN, udah. Bulan 9 kemarin kan dia mengeluarkan statement, salib itu adalah rencana iblis. Kemudian saya ngajak debat. Ingat ya Pak, bulan 5 tidak ada saya sentuh lagi dia mengenai Rudi Simamora, karena saya bilang tunggu Rudi Simamora keluar, nanti saya berurusan dengan dia. Sudah. Bulan 9 dia keluarkan statement itu, saya ajak berdebat, dia nggak mau. Ketika dia tidak mau, ya saya buat video untuk menjawab tentang dalil dia. Kemudian esok harinya dia bukannya malah berdebat, tapi mengulang lagi peristiwa yang bulan 5. Wow, dengan dibumbui saya menghabiskan donasi itu untuk diri saya sendiri. Padahal sudah saya jelaskan ketika dia mulai masalah itu bulan 5, saya sudah jelaskan kau tuh keliru, Dis. Rudi Simamora dipenjara di 2 tempat. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Yang di Polrestabes saya urusi dia dengan baik dan benar. Yang di LP memang saya nggak urus. Kenapa saya nggak urus? Karena saya sudah stop, berhenti. Tanggal 1 November nanti videonya ada di apa itu ya, punya si apa itu ya, ada carilah Al Ayyubi channel, cari yang 2024 ya, silakan. Nah, oke, saya bicara lagi. Katanya Pak Rudi Yohanes tadi bicara, Anda urus soal yang di perkaranya, perkara si Rudi Simamora. Nah, perkara itu kan di Mabes Polri, kenapa Anda tidak bantu? Itu bukan di Mabes Polri, di Polrestabes Kota Medan. Di Polres Medan, kenapa Anda tidak bantu? Siapa bilang saya tidak bantu? Saya bantu. Saya ke sana bertemu dengan dia, bertemu dengan istrinya. Kami masuk persidangan, kami duduk persidangan. Ku bawa 7 pengacara. Foto-fotonya mau lihat, ini foto-fotonya. Aduh, makanya fitnah saya di situ terlalu. Dia nggak tahu masalah, bahkan dia sok-sokan. Pra-peradilan itu kan surat menyurat kepada hakim. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat kepada hakim? Pra-peradilan itu, Pak Rudi Yohanes, pra-peradilan itu karena itu adanya pra-peradilan karena dia keberatan atas tersangka. Tersangka, Ya. makanya itu dia ajukan pra-peradilan.
tersangka, penangkapan, Ya itu SP3 dan apalah. Ya itu Nah. pra peradilan itu hanya 7 hari. Itu Betul. diputuskan oleh majelis hakim atas dia statusnya dia sebagai tersangka. Bukan hanya tersangka, Bukan penangkapan. soal untuk perkara, untuk putusan. Betul. Nah kalau seandainya Anda bilang itu Anda tidak mengurus, ya dia karena keberatan sebagai statusnya jadi tersangka. Karena saya tidak tahu rekam jejak Anda pada saat dia masih status saksi sehingga dinaikkan menjadi status tersangka. Di mana posisi Anda? Tunggu dulu. Di Sejak mana kapan dia posisi saksi? Anda? Makanya itu makanya Telepon. itu pada saat pada saat dia ya tunggu saya Dengar cerita baik-baik. dulu. Aduh. Tunggu saya bicara. Tunggu tadi Gantian saya Bentar James Bond, gantian James Bond. Biar jelas, Rudi Simamora ditangkap tanggal itu saya nggak ngerti ya, di dalam KUH pidana itu nggak ada istilahnya diamankan, yang ada ditangkap, dibawa dia dari rumahnya ke kantor polisi malam. Paginya saya kirim pengacara ke sana, dan waktu itu uang belum ada, masih menunggu pagi bom live, dapatlah siang sekitar 5 juta sampai 9 juta kalau nggak salah. Sudah langsung besok hari itu malam saya berangkat ke Medan. Sudah kami urusilah dia, mulai kasus di polisi sama kasus pra peradilan. Kenapa kami langsung pra peradilan? Karena tanggal 17 malam dia ditangkap, sudah diamankan ke kantor polisi. Subuhnya jam 2 langsung tersangka. Gimana sih Bapak ini? Ya oke, Anda itu sekarang saya tanya, Anda itu uang dari mana untuk bantu Rudi Simamora? Uang dari mana Anda dapat? Kalau seandainya itu uang pribadi Anda katakan itu uang pribadi. Ini kan uang dalangan bantuan orang. Sekarang saya tanya, itu uang dari mana? Anda bantu Rudi Yohanes itu uang dari mana? Tunggu dulu. Anda harus Si Nandar nggak live membuktikan. lagi, Nandar. Anda harus buktikan. Nah makanya Nandar, kok live nggak, Nandar? Ada bang, aku yang bukan di YouTube. Bang James, sabar. Oke, aku turunkan aja James ya. Kita cari yang lain aja. Karena dia nggak nyambung, udah dikasih paham. Jangan diturunkan dulu dia. MOW. Ya. Jangan diturunkan dulu dia, biar aku jelaskan sama dia. Inilah orang. Ya, naik dulu Bang James. Tar. Kalau bisa nampakkan wajah ya, nampakkan kamera ya Bang ya, hidupkan lampu ya Bang ya. Nggak usah nampak wajah, biar Ini Bang Nandar, Oke. Antri Mika, karena sudah terjawab semuanya sama Bang Rudi. Ya, terima kasih lah semuanya. Sudah malam juga mau tidur. Oke, terima kasih. Barakallahu Ya, Bang Tante Nandar, Mika, nanti semuanya. sama Kores ya, atur ya, Komal ya. Aku mau ini dulu, mau menjauh. Baik, gue mau nanya lagi. Tunggu, aku jawab dulu Oh, iya. tadi. Beliau ini lucu. Itu kan uang orang, memang uang orang. Yang bilang uang aku siapa? Makanya aku bilang orang-orang ini nggak ngerti. Memang itu uang orang. Dan apakah sudah kugunakan untuk dia? Sudah. Terus apa lagi? Iya bang, Silakan. saya tahu itu uang orang. Makanya itu saya mempertanyakan uang orang itu berapa uang orang itu sudah terkumpul. Makanya itu Kan sudah saya jelaskan. makanya itu kita itu mempertanyakan uang donasi atau uang yang terkumpul itu, walaupun abang bilang bukan uang donasi, uang terkumpul itu ada berapa yang terkumpul untuk bantu Rudi Simamora. Ya, aku jelaskan ya. Karena banyak isu-isu yang mengatakan uang yang sudah masuk ke Pak Rudi Yohanes ini oknum ya, mengatakan bahwa
Kok turun? Kok Siapa yang nurunin? kok turun? Woi, jangan dikit moderator. Woi, gimana sih? Biar aja. Tak ada. Kenapa tiba-tiba turun? Ya. Nggak apa-apa aku jawab. Jadi orang ini tidak paham pada bulan November setelah kami kalah pra-peradilan, kalau nggak salah aku tanggal 11 kami kalah hari Senin ya, itu langsung saya umumkan donasi yang terkumpul 78 juta, dan waktu itu sudah saya live kan itu, ini untuk ini, saya tunjukkan, saya spill juga bayaran-bayaran kepada mereka berupa transferan. Ini masih ada yang tersisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak James lagi di mobil kan ya? Nyalain aja lampunya Pak James. Jangan, nanti tabrakan dia. Saking asik-asiknya apa kan? Iya, saya di mobil, betul. Saya dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan, hati-hati Pak. Soalnya kalau Bapak kenapa-napa, ini nggak bisa tanggung Pak. Betul, udah ganti yang lain aja, kasihan. Ya, oke, kita cari yang bisa buka kamera ya buat teman-teman yang ingin Kristen minta naik ketik 1 ya biar saya jambak ya. Ini banyak kali nih, saudara Muslim pun ada. Buat teman-teman yang Rana Rani itu Kristen. Rana Rani. Hah? Oh ya, Kak Rana Rani. Rana Rani monitor. 1, 2, 3 izin satu turun nih Kak Rana Rani. Jadi buat teman-teman Kristen yang mau minta naik, yang penting suara. ya. Nggak nampak Buat wajah nggak teman-teman apa-apa, yang Kristen, penting suara. oke, saya naikkan 1 ya. Yakub, Yakub apa tuh? Boti atau? Yakub Botel. Silahkan kalian lampiaskan apapun kepada Lai Rudi ya, tapi dengan sopan ya. Buat teman-teman jangan ini ya, yang teman Muslim tolong dibatalkan ya permintaannya. Oke, selamat malam Siaga Gulo. Siaga Gulo. Ya, selamat malam. Oke, silakan ada yang mau dipertanyakan kepada Lai Rudi, silakan. Iya, ini Leku Rudi ini ya mungkin Bang Rudi kamu itu udah tahu orang bahwa penipuan tentang donasi. Jadi sekali berbohong baru Bang Rudi, jadi sampai selamanya pun itu tidak akan percaya lagi orang. Jadi ya bagaimanapun alasan begini-begini itu ya terbuktinya itu anak bata itu masih di dalam penjara. Ya memang bapakku Kapolri sehingga bisa kukeluarkan dia dari penjara kan enggak? Ya kalau memang tidak bisa menjamin mengurusnya, jangan minta donasi. Jadi itu uang orang itu loh Bang Rudi. Jadi saya paham Bang Rudi ini maksudnya begini. Bang Rudi ini nggak ada permasu lagi gitu. Jadi gitu. Maksudnya kurang permasunya lagi Bang Rudi. Jadi nggak bisa ngumpul donasi lagi Bang Rudi gitu maksudnya itu. Siapa bilang aku nggak bisa ngumpul donasi? Kalau aku mau kumpul masih bisa. Ya tinggal orang bodoh lagi lah yang mau ngasihnya kalau Bang Rudi. Siapa bilang orang bodoh? Belum ada orang sejujur aku. Ini saja ngumpul donasi tidak pernah dibilangnya berapa yang masuk per hari. Kalau aku dulu per hari segini, ku live kan. Rudi Simamora itu juga aku live kan per hari. Kasihan Bang Rudi, orang kalau memang nggak bertanggung jawab minta donasi ya jangan bilang ngurus gini. Buktinya ini orang banyak alasan, orang nggak percaya lagi. Di mana letak tidak bertanggung jawabnya? Sebentar, di mana letak tidak bertanggung jawabnya? Ya buktinya itu anak bata itu yang di dalam penjara itu ngeluh-ngeluh. Mengatakan bahwa dia jadi itu tapi tunggu, maksudmu seumur hidupku ku korbankan untuk dia, kau lah dulu urus, sanggup gak kau? Bukan, tanggung jawab itu, kepercayaan itu, uangnya kemana? Busuk. Beli rumah, beli tanah gitu.
Kau buktikan aku beli rumah dari punya si Rudi Simamora, hebat kau. Kalau dapat kau buktikan aku beli tanah, beli rumah dari Iya, Rudi Simamora. donasinya Potong uang kupingku. itu mau kemana? Kemana dibuat? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Donasi itu terkumpul 78 juta. Untuk Rudi Simamora aku kasih 5 juta. Untuk istrinya kalau nggak salah aku ada juga 5 juta. Sudah. Sisanya aku gunakan untuk mengurus dia di polisi dan di pra-peradilan. Setelah kami kalah pra-peradilan, aku stop, aku mundur. Paham? Ya, yang penting begini Bang Rudi, bagaimana alasannya? Jadi Gak tinggal orang sampai bodoh otak lagi. kau ke situ. Iya, Aduh. tinggal orang bodoh lagi yang percayalah samamu. Dari caramu aja udah banyak apanya. Oke lah ya, Mana terima kau orang kasih ya, bodoh Bu, yang ya. percaya sama? Justru orang yang percaya sama Edis tipu itu orang bodoh. Tanya Edis Bukan masalah sekarang. percaya sama Donasi Edis dia ini. sudah terjun bebas. Kenyataan tanggung jawab kamu itu nggak jelas. Buktinya Nggak jelas di mana coba? Nggak jelas di mana tanggung jawabku? Bah, Naik. Yakob kabur dia, turun dia. Ya udah. ternyata kawan. Le Rudi, Nggak usah nanti kalau Sebentar. ya Sebentar. Ternyata kalian lihatlah cerminan, ternyata oten-oten. Kalau ini oten, gue bilangnya, kalau kami Kristen, oten-oten ini banyak yang on. Apa buktinya? Masa Rudi Simamora masih di penjara dibilangnya, aku nggak keluar dia aku buat. Kalau nggak sanggup mengeluarkan jangan di kan on kawan. Dia kira orang mengurusi kasus hukum itu harus keluar. Halo. Banyak Yang nggak usah juga kaget ya kenapa dia kabur, namanya juga junjungannya Edis, jadi ya udah biarin aja. Layar next, Yakob, Betty. Ayo silakan yang lain. Cuman agak cerdas Yakob buka kamera, Yakob. Yakob buka kamera, Yakob. Assalamualaikum. Yakob Islam. Jadi mohon teman-teman yang muslim mohon dibatalkan permintaannya. Di sini kita khususkan terhadap untuk orang yang ingin mempertanyakan sesuatu kepada Rudi ya. Jadi Itu buat atas nama teman-teman. Gerard, atas nama Gerard, Tante Mika. Ya. Oke udah Mbak. Gerard naik. Gerard. Silakan Gerard buka kamera Gerard. Nggak apa-apa, nggak usah buka kamera pun nggak apa-apa lah. Halo. Halo. Oke. Rudi, ya. Bang Yonatan, itunya Bang Yonatan, stiker Bang Yonatan. Ya, jadi saya itu adalah pemerhati apologet Kristen. Mantap Saya tuh. ikutin semua. Saya ikutin semua apologet Kristen. Saya di sini berdiri ingin mengetahui. Saya dari kemarin-kemarin tidak ada untuk naik di room siapapun kecuali di roomnya Erben. Jadi begini, Le Rudi. Sebenarnya memang ini bermula dari naiknya anak Batak. Karena itu kejadiannya bulan 5 dan bulan 5 itu sudah saya stop karena saya waktu itu KKN saya biarkan aja Edis, cuman sekali itu saya tegur. Itu keliru. Yang benar adalah bulan 9 kemarin si Edis membuat pernyataan bahwa iblis salib itu adalah rancangan iblis. Jadi aku ngajak dia debat, dia nggak mau. Ketika dia nggak mau, aku buatlah video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, Edis menjawabnya dengan apa? Rudi Wanes, kau kalau mau debat sama aku, urusi dulu anak Batak. Kemana kau makan uangnya? Bla 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 bla, dipanjanginnya. Itu keliru, gara-gara Rudi Simamora teleponnya keliru. Itu sudah saya stop bulan 5. Silakan. Oke. Nah, sekarang begini, yang saya tanyakan kita kembali lagi ke kasus anak Batak. Sebenarnya legal standing posisinya Le Rudi itu di mana? Apakah seorang pengacara di saat itu atau hanya mengkoordinir biar supaya proses hukumnya dapat berjalan? Mengkoordinir, Berarti bukan pengacara ya? bukan pengacara
Kenapa saya pakai 7? Kalau saya pengacara, ngapain saya pakai itu? Sendiri saya menghadapi. Kenapa dipakai 7? Itu kan pasti pemborosan. Ya, pada saat itu yang terpikir dari kita adalah karena ini kasusnya penistaan agama itu nggak bisa lolos. Keinginan kita mencoba bahwa di pra-peradilan itu bisa kita menangkan karena banyak kita lihat beberapa kelemahan. Tadinya nggak 7, kita pakai waktu itu pertama 2. Karena 2 kita pikir dari kepolisian ada 7, kita pakai 5 kawan-kawan dan tidak dibayar, satu orang pun tidak ada dibayar. Kemudian dibilang kita perkuatlah dengan doktor, maka kita datangkan doktor Manotar Tampu Bolon dan kawannya Marga Panjaitan, makanya kami 7. Tetapi pra-peradilan itu 2 kali diundur, jadi dokter Manotar jadi nggak sempat ikut ketika sidangnya yang ketiga kali. Yang pertama diundur lagi. Silakan. Lae. Bentar biar dikit ya. Lae. Ini yang lu bongkar kafenya lagi nonton di bawah. Iya, Henry Tarigan lagi nonton. Oh iya. Oke, sekarang kembali lagi. Sementara yang saya dapat informasinya Bukan Hendry Tarigan itu, bukan Hendry Tarigan, dia ganti nama. Tadi akunnya Lisa Winner, jumlah followernya juga gitu juga. Dia ganti akun nama Hendry Tarigan. Silakan saya lanjutin. Oke. Dokter Tampu Bolon itu mengatakan saya dapat informasi belum mendapatkan bayarannya. Bagaimana? Itu dari kemarin sudah saya klarifikasi ya di grup, kami masih punya grup pengacara. Saya klarifikasi yang mana Anda belum bukan bayaran, dia tidak ada cara kasih bayaran, tidak ada. Dia bilang tidak dikasih tiket PP. Akhirnya saya jelaskan, mendatangkan dia pertama aku kasih 9 juta itu kepada temannya, dan saya kasih juga ongkos menjemput mereka ke bandar udara di luar Medan itu, bukan Kuala Namu, yang satu lagi itu Silangit. Sudah dari sana mereka dijemput pakai mobilku waktu itu, baru dibawa ke Medan. Sudah baru besoknya entah berapa itu aku kasih dia 3. Dia bilang, kalian mau pulang dari mana? Kami dari Silangit aja. Di Silangit itu biayanya murah kata dia. Oke. Itu sudah saya buktikan kemarin ya, dan beliau tidak ada lagi protes. Sebentar. Ini kutunjukkan apa saya ya, kiriman ke dia. Sabar. Jadi kemarin ini sebentar ya. Ada saya ini. Salah satu ini tiket yang dia bilang itu tidak ada. Inilah dia. Beliau saja nggak ngerti karena kan dari Silangit itu katanya 1.200.000. Ini saya kirim tanggal 30 ya, tanggal 30 mana ini? Nggak bisa dilihat ya. Aku lupa gimana ini. Nggak bisa lagi nih. Tes, tunggu dulu. Sebentar. Berikan dulu ya. Sabar. Ini. Kok nggak bisa ya? HP ku nggak bisa nampak. Oke, sambil ini sudah. Oh ya, lanjut. Ini nih. Oh, ya, Tanggal 30 bulan 10 aku transfer ke rekening beliau 2 juta dan 1 juta. Inilah untuk ongkos PP. PP itu kan 1.250.000 kata beliau. Oke. Nah, kemudian sebentar. Ketika waktu itu kami kira kami sudah mau sidang waktu itu ya, ternyata nggak jadi juga. Ini tanggal 10 bulan 11. Ternyata diundur lagi. Ini ku kasih orang itu uang saku semuanya 2 juta masing-masing. Karena waktu itu kami kira kami sidang tanggal 11. Ternyata diundur lagi. Sudah ya. Terus ini waktu pulang. Sebentar dulu. Dia datangkan, ku bilang tadi datangkan. Ini dia waktu pulang, bukan PP. Ini pulangnya. Tanggal 5 bulan 11 itu 1,5 juta saya kasih. Karena dari apa tadi ku bilang itu, dari daerah yang ku bilang itu katanya 1.200.000 dari situ.
Mereka yang minta. Apa yang mereka minta itu ku kasih. Jadi kurang apa lagi aku? Kalau kurang puas itu masalah lain. Silakan. Oke, kenapa memakai pengacara yang dari jauh sementara di Medan itu banyak pengacara, oleh Rudi? Oke, ku jelaskan. Aku sudah tanya pengacara Medan paling minim 20 juta. Sementara aku belum punya uang waktu itu. Ingat ya, kekeliruan kalian berpikir, kalian kira uang itu langsung terkumpul 78 juta. Enggak. Hari pertama 5 juta. Bagaimana aku mau bayar pengacara dengan 5 juta? Enggak bisa kan? Aku telepon kawan-kawan karena dia harus segera ditangani. Malam itu dari pagi sampai jam 11 malam pengacara standby di Polrestabes. Pakai apa aku membayar? Untung mereka mau pro bono, tapi tolonglah. Salah nggak aku kasih dia penginapan, transportasi, akomodasi, makan dan segala macamnya. Pakailah ini kalian dengan benar. Jangan kalian kira uang itu sudah ada 78. Kalau ada 78 langsung ada yang ngirim, enak. Aku pakai lokal. Sini. Berapa 20 juta nah. Tapi karena ada 5 juta, bisa nggak aku bayar? Tidak ada pengacara kalau mau bayarannya. Tidak ada pengacara. Ingat ini. Yang mau dicicil, tidak ada itu. Bayar dibuka semua. Silakan. Oke. Teman-teman saya juga banyak pengacara kok, oleh Rudi. Jadi masalah pembayaran itu kan tergantung dari komitmen kita antara kita dengan pengacara. Apalagi kalau sudah berteman. Jadi Betul, itu tidak kalau berteman. Sebentar, aku tidak ada berteman dengan orang pengacara di Medan itu ya. Jadi yang mau aku maksud di sini, kalau kita mencari yang profesional, nggak mau itu dicicil 2 juta dulu 2 juta, nggak terasa. Sementara dia minta 20 dan ada yang 30. Satu surat kuasa. Sementara lu di Simamora 2 surat kuasa. Silakan. Oh, jadi seperti itu. Yang setahu saya sih, Sudah mulai paham? ya. Sebentar, sudah mulai paham kenapa aku tidak sudah mulai paham kenapa aku tidak langsung cari pengacara untuk membayar, karena uangnya tidak langsung terkumpul blok 70 juta, tetapi bertahap. 5 juta dulu hari ini, besoknya itu dapat 10 juta, gitu-gitulah. Silakan. Sementara tadi Lerudi bilang ada pengadilan yang dipending selama seminggu. Itu kan bisa dirubah masalah pengacara. Itu kan tim itu kan bisa sesuka hati kita untuk merubah. Tinggal cabut kuasa dan segala macamnya. Betul saya bilang bisa dirubah. Tetapi saat itu yang terpikir sama kita, kan kita pikir ini dibatalkan hari ini, minggu depan jadi, kan itu. Ternyata nggak jadi juga, kita nggak tahu. Mana bisa kita atur-atur pengadilan. Kami sampai ribut, sampai mau kelahi, ada videonya. Masa nggak kalian lihat videonya itu? Oke. Jadi bagaimana lagi? Iya, aku cuma butuh klarifikasi aja. Kalau di sini tidak ada menyerang Lerudi atau apapun itu, sebentar. menyudutkan. Setelah itu, PC The King ribut sama seperti bapak ini. Kenapa nggak pakai satu? Kenapa? Oke, saya mundur. Tolong kau urusi Rudi Simamora PC The King. Mau PC The King? Tidak mau kan? Hanya ngomong aja, bicara aja, wah, disuruh ngurusin tidak mau. Sekarang ini kita nggak butuh omongan, yang butuh aksi. Untung ada Ito Ida mau ngambil alih ini. Cuman kita kan nggak tahu. Masa kita tanya, Ito Ida berapa kau dapat gini? Nggak perlu, itu urusan dia. Saya nggak mau sil. Karena saya sudah merasakan bagaimana mengurus Rudi Simamora 2 kali. Tahun 2023 Bapak tahu nggak kasusnya itu gimana? Sama kan? Sama nggak dengan ke hari ini? Sama kan? Pergi dia ke Paul Zhang, dia bilang sama Paul Zhang, tidak saya urusi dia. Akhirnya Paul Zhang juga berkoar seperti Edis. Akhirnya kami ribut. Terbukti nggak saya tidak mengurusi dia? Kan tidak terbukti kan? Akhirnya dia mengaku kan bahwa rantangan dia tiap bulan saya kasih dia 7 bulan dia saya kawal terus. Siapa yang mau mengurusi? Ini satu WA-nya ada ya. Dia bilang begini, Bang, saya mau dibayari orang untuk melawan abang. Saya bilang silakan. Boleh aku tahu siapa yang mau melawan saya? Namanya Meli
Miliala. Berapa kau dikasihnya? 4 juta. Oke. Tolong bilang sama Miliala itu, sebelum kau dibiayainya untuk melawan aku bilang, tanyakan mau nggak dia mengurusi kau sampai keluar. Sudah kutanya bang, terus sanggup nggak mereka? Nggak sanggup. Makanya pakai otak kau, bilang, aku dulu merawat kau 7 bulan sampai keluar penjara, bilang. Inilah yang ku dapat, bilang. Silakan. Oke. Lanjut. Oke, Rudi. Oke, saya lanjutin ya. Saya naik lagi 1 level lagi. Oke, dari semua masalah pra-peradilan intinya kan gagal, fail, gagal. Nah, setelah gagal ini kan donasi kan terkumpul tadi seperti Rudi bilang 78 juta ya. 78, ya. 78 juta. Kenapa itu tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya semuanya real, biar supaya yang Rudi bilang ini herder-herdernya di sini ini benar-benar terbungkam dengan adanya semua laporan ini, begitu loh, Le. Oke, ku jawab. Makanya aku bilang Bentar Pak Rudi. Ada akun Edis minta naik, ini dinaikkan atau gimana? Sebentar, nanti kita naikkan, ku jawab dulu. Makanya aku bilang herder-herder ini kan tidak tahu apa-apa. Mereka melihatkan sekarang 2024 sudah kulaporkan itu live. Masa harus kulapor-laporkan lagi? Makanya ku tanya, ada nggak donasi orang itu biar ku kirim sama mereka laporannya? Kan nggak ada yang mau ngaku kan? 2024 sudah kulaporkan itu. Masa mau kulaporkan lagi? Memang mereka siapa? Oke, naikkan Iris, silakan. Naikkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang minta naik, ini Nandar, ini Bang Bejo mau naik juga. Bukan Edis. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar moderator, jangan sembarangan naik dulu. Soalnya ini banyak kali yang mau minta naik. Ini API Sumut mau naik juga. Bentar. Ini saya cari nih. Aduh, gimana sih ceritanya? Bentar. Ya akun Edis tadi itu Edis beneran atau Edis palsu, bukan Mika. Jangan sembarangan naikin. Ya, bentar. Mohon Ini maaf, banyak. terakhir kali boleh aku bicara lagi dengan Ya, boleh Bang. Bentar. Kita lihat dulu, teman-teman ya. Fokus kita di sini ini, Bang Rudi ini mau mengkonfirmasi kisruh terjadinya adanya organisasi penghujatan dan si Edis. Itu fokus kita. Sekaligus Bang Rudi Iwak Labu ini mau mengkonfirmasi sama kalian yang Kristen herder Edis. Jadi slotnya jangan full semuanya Islam. Itu ya, satu itu. Yang kedua, biar kalian herdernya Edis ini bisa ngobrol sama si Wak Labu. Biar kita tahu juga nyimak ada apa gitu loh. Nah, Wak Labu ini pakai Rum Yonatan Nandar mau konfirmasi. Ya, itu poinnya. Jadi moderator tolong jangan sembarangan naikin dulu, fokuskan dulu ini. Biar Wak Labu ini pinjam pakai komanya Nandar ini untuk mengkonfirmasi dia dan si herdernya Kudis TV. Begitu ya. Teman-teman fokus ya, yang moderator fokus. Tante Mika jangan sembarangan naikin orang dulu. Kalau aku konfirmasi di tempatku langsung di report mereka. Oke, terakhir Rudi sebelum saya turun. Jadi begini, menurut hemat saya, walaupun Rudi sudah memberikan semua laporan keuangannya itu di saat waktu itu, dan mungkin belum ada yang tersampaikan juga kepada yang Rudi bilang herdernya Edis, tidak ada salahnya untuk dipaparkan kembali. Kalau menurut saya seperti itu yang pertama ya, biar supaya itu clear. Sebentar. Masalah ini donasi. Kalau gitu kita berimbang. Tolong suruh nanti si Edis juga membuat laporan keuangan dia. Berani nggak? Kalau untuk Edis, jadi begini, saya juga mempertanyakan sebenarnya, tapi karena itu dia sudah menjawab beberapa kali di dalam komalnya bahwa itu adalah untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, mana ada dibilangnya itu untuk rumah apologet. Rumah apologet yang benar. Nah, disinilah letaknya dirimu
mau subjektivitas. Harusnya cara menjawabmu nggak begitu. Oke, nanti saya sampaikan. Tapi tetap saya sampaikan, maksudnya begini, saya tetap Tetapi dimulai dengan tidak kata itu. Kalau Edis kan mulai ada pembelaan, itu tidak objektif tapi subjektif. Sudah, gantian, sudah selesai dia. Ya sudah, terima kasih Pak. Oke, teman-teman sekali lagi saya sampaikan ya, dengarkan baik-baik. Room Yonatan Nandar kali ini dipinjam sama Rudi Iskariot, Wak Labu, ya Wak Labu terbalbal ya, untuk mengkonfirmasi kisruh di internal mereka. Pahami dulu baik-baik. Ini kalian marah sama aku, marahlah. Ya nggak apa-apa aku. Di sini Wak Labu meminta tolong kepada kita memfasilitasi dia supaya menjawab semua pertanyaan herder Kudis TV. Tolong. Bukan minta Ya, tolong, jadi yang Rifa. Islam nggak usah naik dulu. Rifa, Nggak usah naik dulu. Ya. Dikoreksi dikit, bukan minta tolong. Si Nandar bilang, ayo Oh, iya. kita apalah Apalah win-win solution. Kalian berdua saling inilah ingin membuka membuka borok yang harus dibuka, macam gitulah. Ya. Serahlah. Aura. Jadi Buka mari aura. kita bersama biarkan dulu Wak Labu dengan herder Kudis, ya. Nanti baru yang Islam naik setelah Wak Labu bilang izinkan yang Islam naik gitu. Biar nanti Wak Labu nih jarang-jarang dia mau naik kumal-kumal Islam, soalnya dia takut sama aku. Ya, lanjut. Silakan Wak Labu. Siapa dulu di Wak Labu? Kau gigit Dulu aku. di Wak Labu. Siapa Wak Labu? Ada si James, si Hunter, si Greting. Siapa? James sudah tadi, James sudah. James sudah. Sekarang Coba saja, Hunter, silakan. Hunter udah dari tadi. Oke, halo Rudi. Oke, selamat Bentar malam. Greting. Ya, Bentar Greting. Bentar. Hunter silakan. Hunter Ya, silakan. selamat malam buat teman-teman Muslim. Horas, silakan. Selalu. Layar dulu guys. Bentar. Tap layar ya, soalnya terpental mulu dari tadi aku. Teman-teman, tolong dibantu tap-tap layar ya. Tolong dibantu tap-tap layar supaya tidak rungkat roomnya. Karena terakhir Wak Labu kemarin buka kok di Kumal Omid ini dia mental karena muka Wak Labu di-ban sama TikTok. Ya, tolong di tap-tap mukanya Wak Labu. Tap dianggap pelecehan TikTok. Yang nyuruh aku diam, aku disuruh jadi moderator di sini. Iya, Mika di sini moderator. Lanjut. Naikkan herdernya Kudis. Itu yang paling penting, ini herder Kudis yang paling penting. Nah, itu dulu. Lanjut. Yang paling penting ini. Gini lah, saya salah satu penggemar Lai lah, bisa dibilang begitu. Begitu juga waktu lagi booming-boomingnya Rudi, boleh tanya sama Pak Bom, saya salah satunya lah untuk membantu. Mungkin screenshot saya ada kok transparannya itu. Jadi beginilah ya, saya tidak mempermasalahkan urusan lain membantu Lerudi, enggak, saya enggak mempermasalahkan itu, baik bentuk rupiah ataupun keringat lain, saya tidak bertanya itu. Yang saya sayangkan lah beginilah ya, VT lah itu sudah gimana ya, udah menunjukkan kualitas lah itu kan awalnya tinggi, setelah banyak VT lah itu Jangan diturunin. Habis itu saya turun. Saya mau ngomong sama si Bang Rudi nih. Bang Rudi, tolong DM saya dibaca. WA saya dibaca. Nanti kita di belakang layar aja, nggak usah di sini. Kalau ngebahas soal si Edis gimana-gimananya. Boleh Bu. Ya? Ya. Oke. Ya pokoknya kita kerjain nih sampai selesai. Kalau yang lain kan cuma ngomong aja. Kita kerjain bener-bener tuntas. Bagaimana caranya dia pulang. Siap. Oke. Saya siapkan 2 miliar saya siapkan. Jadi untuk untuk lawyer, untuk polisi yang nanti meminta dia, untuk keluarganya dia yang makan selama dia di penjara atau apa. Pokoknya kita negosiasi dulu. Baik itu secara baik-baik atau secara paksa. Itu yang perlu saya cariin informasi. Karena kan sekarang ini dia sudah ada urusan sama si Batak itu kan. Siapa? Ada Batak yang di Florida yang anaknya polisi. Yang kemarin iya. Nah, itu dia. Juga, Ibu. Ya tahu lah. Makanya
Bang Rudi, tolong kita ngobrolnya di belakang karena lebih rinci lagi, jangan di sini. Oke? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bang Nandar. Semua silakan. Siap. Lanjut, Boleh saya dikoordinasi lanjut? aja nanti. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang mau bicara? Hunter atau Greting? Bentar, Monggo. sebentar Bu, saya belum selesai. Oke, lanjut. Jadi untuk mempersingkat lah ya, saya cuma satu aja lah, saya nggak panjang lebar lah. Saya nggak mau mencari borok lain nggak. Tujuan lain menghujat dan menyudutkan Edis di sini apa? Coba jawab. Tunggu dulu, menghujat itu definisinya apa Le? Kenapa ketika Edis menghujat Islam kalian bilang tidak menghujat? Sebentar Le, Kenapa ketika aku ini di bicara luar Edis konteks. bilang menghujat? Sebentar Le, ini di luar konteks Le. Yang saya tanya, tujuan lain menghujat si Edis dan menyudutkan si Edis apa? Itu aja Le. Definisi menghujat ini dulu, coba jelaskan. Aku nggak ngerti nih. Ketika si Edis menghujat Yang Islam, saya maksud di kalian sini bilang tidak menghujat. Sebentar Le, Le kan bertanya ini menghujat ini apa? Menghujat yang maksud saya yang tidak ada jadi Le ada-adakan gitu loh. Di VT-VT Le itu udah terlalu banyak. Yang mana yang tidak ada? Coba, yang mana yang tidak ada? Yang lain bilang si Edis ngambil duit 25 juta dari nenek-nenek, dari mana ini ceritanya Le? Buktinya mana? Dari nenek itu sendiri yang masuk ke live-ku. Live lucu. Itu kan ada videonya nenek itu naik. Sekarang begini Le, sudah banyak orang. Saya tidak. Sebentar. Kalau menghujat saya mengatakan. Ini kan bukan saya mengatakan. Makanya Le, dicek dulu Le kebenarannya Le. Akun Edis TV palsu itu begitu banyak Le. Begitu banyak. Salah itu putusan pengadilan. Benar salah putusan pengadilan. Intinya Kalau nenek Le itu sudah naik. begini Le jelek Le di mata Kristen Le. Asli Le. Kristen yang mana? Kristen si Edis. Edis itu bukan Kristen. Dia tak percaya Yesus Tuhan. Le, di mana kasih Le? Saya tanya dulu. Sekarang gue tanya, pernah nggak kau katakan juga, Dis, kenapa kau serang si Rudi padahal dia ingin berdebat? Le, jujur aja, Edis ya, dia mau mengorek-ngorek borok Le, tapi dia tidak mau loh Le, dia masih jaga itu Le. Kok Le Karena bilang nggak jaganya mau? Le. Sebentar, karena memang nggak ada borok yang bisa dia bongkar. Oh banyak Le, borok Le. Sebentar. Dia nggak mau Le. Sebentar. Baik, Tetapi oke. fitnah dia kepadaku, Tetapi fitnah dia kepadaku memakan uang si Rudi Mamora itu keterlaluan. Pernah nggak Le ingatkan itu sama dia? Kalau masalah itu Le, makanya aku bilang begitu saya naik Le. Saya tidak mau bahas itu. Bukan Le. Subjektif kan? Bukan subjektif Le. Kan akui dulu. Saya naik Le. Saya Akui bilang, dulu saya lain mau tidak bahas bisa itu. objektif. Makanya lain tidak bisa objektif, hanya mempertanyakan aku. Le, kenapa saya tidak menyinggung sana? Saya donaturnya 3 kali Le. Saya transfer ke Rudi Yohanes biar Le tahu dari Bank BCA. Nah, usahlah, sudahlah. Ya sudah. Kalau itu nggak usah dibahas. Sebentar. Ya. Lain mentransfer sama aku 3 kali. Menurut lain aku gunakan dengan baik atau tidak? Le, Tuhan sama Le yang tahu Le. Aku tahu pada saat itu Le jujur orangnya. Makanya terbuka hati. Telepon Pak Bom, tanya. Makanya sudah kutunjukkan banyak tahun 2024 kan sudah pernah kulaporkan itu. Betul Le, aku makanya begini, sorry Le, aku nggak mau bahas itu Le. Yang ku bahas, yang ku tanya, kenapa Le menghujat dan menyudutkan Le si Edis? Itu aja. Apakah tidak ada caranya lain? Ku jawab dulu, yang mana aku menghujat dia? Bentar, izin aku potong dulu. Tante Mika sudah moderator belum? Tante Mika? Udah. Fokuskan dulu header Kudis berhadapan dengan Wak Labu. Nanti kalau memang Wak Labu sudah ini belum. Yonatan Andar, jadikan dulu moderator dia karena aku mau tidur istirahat juga. Gua sudah moderator. Mika turun dulu nanti lu naik lagi. Ya, lanjut Wak Labu sama Hunter, lanjut. Turun dulu Mika. Ini aja Le, maksud saya Le, tujuan Le apa? Apakah biar hati Le senang membalas si Edis? Itu aja Le. Itu bentuk kasih Le. Sekarang ku bilang sama Lea, Ya. dia sudah memfitnahku, bisa nggak itu dihapus? Apakah Tuhan Yesus dilempar apa segala macam dia balas Le?
Aku bukan Tuhan Yesus. Nah, Le, setidaknya kita mendekati, Le. Itulah Le baca firman. Karena Tuhan Yesus tidak punya anak, aku punya anak. Le, jangan ringan bicara. Aku bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak punya anak, aku punya anak. Anakku akan menonton video itu terus menerus dan kawan-kawannya akan menyerang dia nanti. Bagaimana? Itulah gunanya, Le. Aku bukan mengajari Le. Le lah bapak rohani untuk anak-anak Le. Le bentukkanlah kasih gimana Le. Le, ini bukan bicara masalah seperti itu. Le tahu yang melompat di Bali itu hanya gara-gara omongan. Ya kalau anak-anakku kuat, Lai itu nggak pernah berpikir jauh. Lai hanya berpikir bagaimana Lai dipuaskan oleh Sheris dengan menghujat Islam. Tak lebih datang tepat. Kau bukan. Kenapa tidak pernah Lai sampaikan sama Sheris? Dis, pernah nggak kau berpikir fitnah kau sama si Rudi tidak pernah memberi 1 rupiah kepada Rudi Simamora. Bagaimana kalau anaknya sudah SMP, ketemu dengan kawan-kawan yang melihat YouTube, bapak kau makan donasi orang ya? Pernah nggak Lai berpikir? Jangan subjektif, objektif dulu. Ya, tapi gini Le, saya yakin. Nggak mungkin sapi jawab dulu itu. Yang mana Leku? Yang mana? Yang ku bilang tadi, anakku nanti SMP jumpa dengan kawan-kawannya video itu, ditunjukkanlah sama tuh, bapakmu ternyata tukang makan uang donasi orang ya, nggak dikasihnya 1 rupiah pun sama orang ini, ngeri bapakmu ya. Pernah nggak Lai berpikir itu turun sama anakku? Itu jadi begini Le, Le kan bapak rohani untuk anak-anak Le. Nah sekarang lagi booming ya, mungkin Le bisa mengajari apa yang sudah terjadi, yang lagi Le hadapi untuk anak-anak Le pun Le pasti udah Le bimbing lah. Jangan perlu saya ajarin Le. Jangankan anakku, Tuhan Yesus saja mengajarkan pipi kiri, pipi kanan dan dikasih muka. Tahu nggak Le firman Tuhan? Kalau bicara firman Tuhan. Iya, aku begini Le, jujur aja Le, aku simpati sama Le. Le itu ya inilah gimana ya, panutan saya juga Le. Makanya setelah makin kesini Le, saya lihat video-video Le, aduh kendor hati saya Le. Jujur aja saya bilang Le. Gak apa-apa, saya juga gak masalah. Tuhan Yesus aja orang bisa kendur hatinya kepada Yesus. Apa ya, aku yang manusia? Tapi dia tidak membalas Le. Le kan membalas berkali-kali. Siapa bilang Yesus tidak membalas? Di mana Le? Buka semua, kau kendap amal kitab. Ya intinya makanya Yesus mengajarkan pipi kiri, pipi kanan, jangan kasih mukamu kata Yesus. Makanya baca jeli-jeli Alkitab itu. Pernah nggak Yesus membalas? Pernah. Tapi konteksnya apa dulu? Iya, jadi begini lah ya. Jadi banyak ngantri, gantian. Iya, oke. Begini lah, sebelum saya turun lah. Saya belum sebelum turun. Betul. Pendengar nggak bisa lepas. Selagi masih subjektif. Saya orang Kristen yang bodoh menurut Lai hanya berpesan, tunjukkanlah kasihmu gimana Yesus berkata begitu Lai. Sudah kutunjuk ya. Bulan 5. Oke, terima kasih Bang Tandar. Saat ini saya sudah puas ngobrol sama Bang Rudi. Oke. Semua tunggu dulu antar sebelum turun, terjawab nggak semua penasaran lo? Saat ini ya nggak terjawab Bang, saya kecewa. Seorang apologet senior begini sifatnya, mungkin dia udah lama jadi apologet. Oh itu soal sifat bukan soal jawaban. Enggak Bang, jawabannya nggak memuaskan. Jadi naik, jangan diturunkan. Si Oki naik tadi mana dia tuh si Oki? Oke, terima kasih Le, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa. Jadi aku mau menjelaskan sama kalian satu ya. Jangan kalian kira oten-oten ini berdonasi tanpa pamrih. Ada sih yang tanpa pamrih. Kebanyakan mereka pamrih. Saya waktu mulai berbicara, mana ini nggak nampak wajahnya? Ganti-ganti. Bentar ya. Saya waktu di puncak-puncak karir saya kan tidak penjilat. Saya nggak mau penjilat. Ya katakan ya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Ketika saya membahas perpuluhan, ya, ketika saya membahas apa namanya itu baptis dan segala macamnya, tahu kalian apa yang terjadi? Mereka berkata, menyesal kami mendukung kau. Mendukung dalam apa materi? Saya bilang, silakan, tidak usah kau mendukung saya. Bagi saya, ya katakan ya, tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Ya, silakan. Bang Oki, apa kabar? Tunggu sebelum kita lanjut ke Bang Oki sama Ler
Rudi ya, gua harus ada apresiasi dulu kepada saudari muslim kita yang di Amerika, Bunda Mila terutama Ikhwan. Masya Allah, beliau akan gelontorkan dana 2M bekerja sama dengan Rudy Lamnes dalam rangka menyeret balik Edis TV Ikhwan. Kita saksikan eksekusinya, Masya Allah. Support Bunda Mila Ikhwan yang belum follow, gas. Keren. Lanjut. 2M disupport lo nanti, stay tune aja Layar Rudi. Muslim itu pasti megang omongannya. Bunda Mila tuh tepat janji, ya. Dengar, Walabu, Bunda Mila tuh kaya, mobilnya aja kemarin mobil kayak punya Pak Obama, banyak duitnya itu. 2M itu kecil bagi dia itu, ya. Kita tunggu aja Bunda Mila akan koordinasi dengan Walabu. 2M, asik. Ya, nantilah kami bercerita-cerita dengan beliau. Silakan yang lain. Oke, izin semua ya, Bang Dandar, Bang Rifa, Bang Boris, teman-teman yang lain izin ya. Kelai Ruji, wah ini abangku ini yang satu ini ya. Ini panutan aku, sering diskusi 2 lawan 2 kita ya. Tapi tadi sedikit menggelitik abangku. Ya, ketika abang bilang tadi, aku ada punya niat, aku buat berangkat ke Amerika dan banyak teman-teman yang ngedekatin aku buat berangkat ke Amerika. Aku mau luruskan dulu untuk laiku, untuk apa? Itu kalimat keliru. Sebentar. Ya, sebentar Bang. Keliru. Ya, aku selesaiin dulu ya, maaf ya Bang Rudi ya. Ini aku sangat menghormati Bang Rudi Yohanes. Aku nggak mau ikut campur masalah kalian dengan Edis TV karena aku pernah support anak Batak pun aku difitnah makan donasi ya kan, tapi akhirnya aku buktikan itu dan Tuhan berkati itu. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengajak aku ke Amerika. Aku berdebat, aku nggak pernah tutupi alamat aku dan dari hati kecil aku nggak pernah mau niat berangkat ke Amerika. Puji Tuhan aku masih bisa buka usaha cabang yang baru, jadi nggak mungkin aku tinggalin usaha aku cuma untuk berangkat ke Amerika, apalagi untuk menghujat. Dan saya berdiskusi tidak pernah menutup alamat saya, cuman itu aja yang mau luruskan sama Bang Rudi Yohanes. Oke, aku jawab. Kalimatnya keliru. Saya bilang, yang saya katakan, takutnya saya Oki akan mereka dekati, takutnya loh. Akan mereka dekati untuk dibawa ke luar negeri karena saya dulu didekati. Bukan saya bilang kamu sudah mau berangkat, tidak ada itu. Makanya diputar aja rekamannya ya. Itu perhatikan. Kan ditanya siapa yang masih tinggal, kata mereka. Yang tinggal itu tidak ada lagi karena semua sudah gagal berangkat ya. Yang sudah berangkat yang tinggal. Takutnya saya, Oki kan lagi naik daun ini. Mereka akan mendekati si Oki ulang. Silakan. Oke, siap. Aku cuma mau nyampein itu aja Bang Rudi. Itu ya, aku mantap. Tidak untuk menghujat orang lain dan aku nggak ada keinginan buat meninggalkan Indonesia. Aku masih senang masakan Indonesia soalnya. Ya, bukan nasi goreng lah kita, jualan aja. Itu Sebentar aja. Cuman satu pesanku, kemarin aku lihat debatmu agak sudah mau menanjak. Kalau bisa jangan sampai seperti itu, menanjak ya. Ngerti maksudku? Kalau aku tergantung lawan bicara aku laiku. Itu tergantung lawan bicara aku. Kalau mereka udah mulai keras, yang penting kan prinsip aku punya data. Aku tidak menafsirkan kitab orang, aku tidak menafsirkan Al-Quran ataupun hadis. Tidak bisa dipakai lagi. Itu tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Ingat kasus Rudy Simamora. Dalam berdebat pun dia apa? Nah, dia bisa ditangkoi. Aku hanya ingatkan lu, bukan memojokkan ya. Silakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Rudi. Cuman itu aja aku luruskan ya untuk meninggalkan Indonesia. Shalom. Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak ya. Tuhan berkati. Selamat malam. Izin turun. Ya, sukses selalu Bang Oki. Ya, terima kasih. Ya, silakan greeting. Tapi sebelum ini dulu, biarkan dulu ini Bunda Mila mau lanjut dulu, mungkin ini koordinasi nanti Bang Rudi ya, nomormu ku kasih sama Bunda Mila aja kayaknya ya. Kasih, nggak apa-apa. Iya, nanti ku kasih ya. Salah, sudah kirim WA kemarin yang di Los Angeles kan? Iya. Bunda Mila ini orang kaya ini. Walabu, aku udah pernah lihat mobilnya, keren kali mobilnya, Wak. Iya. Nanti 2 miliar tuh kecil sama Bunda Mila itu. Ya beliau kaya kan, kita belum tentu jadi kaya. Ya, aku kan bilang dia yang kaya.
kaya. Bukan lah, ya, maksudnya gini, kenapa lain mikirnya kecepatan kaya juga? Bukan, ini kan soal program menyeret penghujat Islam ke Indonesia. Ya, kalau itu amal Bantu kami, membantu lu, gitu. ya, bukan karena kayanya lo, karena kita punya Ya, kewajiban. aku cuma bilang kalau Bunda Mila ini Ya. memang sepadan kalau bicara uang 2M karena memang terbukti. Soalnya kemarin pernah buka cam mobilnya aja mewah kali Wak, kan gitu. Dia tinggal di Los Angeles juga. Maksud aku gitu. Iya, Kalau aku yang ngomong nggak mungkin lah, Wak. Misalkan aku yang ngomong kan, "Wah, lah, Bu, kita seret si Kudis, aku kan titip 2M." Ah, itu kan nggak mungkin. Kalau Bunda Mila tuh jelas itu tuh pasti keluar itu insya Allah. Beliau ini keturunan Habaib ini keluar ini 2 miliar nanti insya Allah. Panggil saya nih, saya kupingnya panas ini dipanggil-panggil ini. Bunda Mila, lanjut. Gaskan Bunda. Gaskan Bunda. Ayo, saya 2M, Bang Wan 1M. Gimana Bang Wan 1M? Bang Wan. Iya Bun. Oke, siap. 1M ya. Tuh. Oke. 3M Rudi. Dari orang Muslim. Nanti hubungi aku Bun. Kita atur. Ya. Oke. Masya Allah. Aplaus ikhwan. Akbar. Untuk muslimah kita yang ada di Amerika. Allahu Akbar. Nanti Mantap. sebentar. Nanti si Edis Tibu langsung buat PT. Saya dihargai 3M. Nanti saya berkunjung, pasang foto dia di belakang jeruji kan? Nah itu penting itu. Iya. Halo, selamat malam semua. Ya, malam. Mau nanya-nanya ke Lairudi? Iya. Oh, greeting dulu. Sorry ya. Ini lupa tadi di awal. Ya, statement saya saja untuk Rudi dan Bunda Mila. Mimpi kalian bisa bawa pulang Edis. Kalau kalian bisa buktikan Edis datang ke Indonesia. Rudi mimpi kau, Rudi. Kau itu di mata orang Kristen itu kau sudah murtad kau. Di mata orang Kristen. Dengar. Kristen yang mana? Dengar baik-baik Rudi. Kau di mata orang Kristen. Kristen yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu itu cuma hidup itu cuma karena uang. Ya, mamun kau. Gitu, gantian ngomongnya, Bro. Kita di sini kok. Ini Leon, jangan bukan adu hujat-hujat tapi nanya. Kalau dibantu saya mendatangkan informasi-informasi yang akurat hebat tentang kau kalau kau pulangkan Edis. Hei, diam kau. Kau mau tantang kan? Leon, kamu mau tantang kan Leon? Bawa uang. Kamu mau tantang kan Leon? Berapa karung kau tidak akan pulangkan Edis. Mimpi. Leon, kamu tantang Leon? Kamu buktikan. Negara Amerika. Pakai patokan waktu aja. Rudi, Mila, Edis sudah warga negara Amerika. Dari mana? Tidak bisa kalian bawa pulang dia. Mimpi kau Rudi. Dari mana? Tidak betul kau jadi Rudi Iskariot. Dari mana? Yang asylum tuh Bagaimana bisa langsung warga negara Amerika? Yang benar aja. Berapa? Warga Amerika. Kau pikir kayak balik Orang dia overstay itu. Belum kau Tuhan muntahkan, kau cepat bertobat. Parah Bertobat itu berpola. Pengen juga Bang Rudi ajak dia, mungkin dia mau join supaya dapat 100 juta dari saya. Oke, izin Bunda, bentar, biar enak. Bentar, Leon turun dulu kalau nggak bisa diajak ngomong. Kalau bisa ngomong baru kita naikin. Gimana? Karena kita di sini bukan adu hujat. Kita di sini mau membuktikan bahwa kita bersama ingin tidak lagi terjadi penistaan agama, diskusi aja gitu loh. Teman-teman, si Leon menantang Bunda Mila dan Bang Wan. Mereka nggak tahu siapa Bunda Mila dan Bang Wan. Teman-teman, insya Allah Kudis TV akan meringkuk pulang ke Indonesia berkat bantuan Bang Rudi Yohanes nanti, insya Allah. Amin. Mantap Bunda Mila, mantap Selain Rudi. Gas. Mantap, amin. Triliunan. Bunda Mila siapa? Mobilnya aja mobil Obama lo kemarin. Saya targetnya saya targetnya tuh si Pudin tuh pulang juga. Asik, 2 miliar teman-teman. Mantap Bunda. Oke Rudi. Kalau Syekhuddin mana saran ntar lagi dia bangkrut kok.
anyway tadi itu mereka main nggak support lain atau gimana maksudnya? Support lain atau Saya kasih tahu kehidupan di sini ya. Kalau nggak punya surat, nggak punya education, nggak sekolah, nggak punya bisnis apa. Coba Bunda, coba jelaskan aja sama Bang Rudi di sini. Mungkin teman-teman bisa menyimak juga. Kira-kira programnya, planningnya apa nih? Dengan uang 2M itu kira-kira mau memfasilitasi hukum atau apa gitu? Ini itu ada. Uni tidak boleh uni. Sebab ini sifatnya private uni. Oh ya udah lah kalau gitu. Pokoknya teman-teman doakan Bunda Mila dan Bang Wan berhasil memulangkan Kudus TV ya. Orang kaya membelah tantang. Aduh, lanjut gaskan. Lanjut. Uni, Bang Rudi semuanya izin dulu sebentar. Teman-teman yang di bawah. Saya dulu yang mau turun. Sebentar Bang. Dari tadi. Sebentar izin, saya mau di sini juga ya. Teman-teman semuanya, karena koma kita itu agak rawan dengan benar dan di bawah, teman-teman sesuai dari apa yang saya pelajari ya di agensi, ternyata kalau komanya 9 lebih atau mencapai 10k itu teman-teman tolong 1 koin go populer. Dan kedua, teman-teman satu orang itu tolong 10 tap dan juga share post ulang, itu rentan tidak di-banned teman-teman ya. Tolong, makanya tadi saya naik karena AA tadi baru naik juga. Teman-teman tolong 1 orang